Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2015, luas kawasan hutan Indonesia yakni 124 juta hektar terbagi dalam 33 provinsi. Pembukaan dan pengelolaan lahan membuat Indonesia sebagai negara dengan hayati dalam jumlah besar dan menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca tertinggi ketiga di dunia. Ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Aku tahu hubungan ini sudah tidak berhasil. Dan itu tidak baik untukku. Aku usai denganmu. Dan itu bukan aku. Itu kamu. Aku menjadi tergantung pada siapapun. Dan kamu selalu ada untukku. Bahkan ketika aku berada di posisi terburuk. Tapi, aku tidak menyadari kerusakan yang kamu lakukan. Kamu menciptakan lingkungan yang beracun. Bukan hanya untukku, tetapi orang lain juga. Kamu sudah menyiksaku dengan pencemaranmu. Kita tidak lagi cocok. Dan satu hal lagi, aku sudah bertemu dengan yang lain. Karena dia, aku dihormati di depan umum. Aku berteman. Aku merasa seperti aku bisa percaya lagi. Begitulah aku layak diperlakukan. Dan itu hubungan yang sehat. Nah, jadi kalian semua sudah tahu kan bahwa lingkungan itu merupakan tempat tinggal dari semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan yang harus kita jaga kelestariannya. Nah, lingkungan itu sangat penting bagi makhluk hidup sebagai tempat kelangsungan hidup karena apabila lingkungan tidak ada, maka manusia, hewan, dan tumbuhan itu tidak dapat bertahan hidup. Nah, kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini telah diberikan banyak sekali kekayaan alam yang melimpah. Dan yang mana seharusnya kita berterima kasih kepada Tuhan dengan cara menjaga dan melestarikan lingkungan alam ini. Nah, itu dimulai dari sekarang. Dan marilah kita membenahi lingkungan kita dengan cara menghemat penggunaan plastik, menanam pohon, menghemat penggunaan energi, membuang sampah pada tempatnya, dan masih banyak lagi. Lalu, apa sih yang akan terjadi jika kita tidak menjaga lingkungan kita dengan baik? Nah, yang pastinya akan menimbulkan beberapa akibat yang sangat buruk. Nah, akibat-akibat yang akan terjadi itu seperti adanya pencemaran lingkungan, munculnya penyakit atau virus, dan terjadinya kerusakan alam pada beberapa permukaan bumi. Nah, bayangkan saja jika udara saja itu tidak berpihak pada kita, dan suhu udara itu sangat memanas, bahkan ekstrim. Nah, sebagian orang itu terpaksa mendekam setiap hari di ruangan ber-AC dengan handuk basah yang menyeka wajah mereka. Nah, dampak lain dari lingkungan yang tercemar itu adanya pandemi, di mana pandemi itu bukan hanya dari varian COVID. Jadi adanya perubahan suhu, banjir, urbanisasi, dan pergerakan populasi pada manusia menyebabkan penyebaran penyakit. Nah, bahkan setengah dari populasi dunia itu bisa tertular malaria atau demam berdarah pada manusia. Jadi bahkan perusahaan asuransi pun itu menolak melayani mereka. Bahkan apa yang kita lalui pada 2 tahun kemarin itu tidak berdampak apa-apa dan tidak membuahkan hasil. Nah, informasi ini itu tidak mengada-ngada, menghayal atau menakut-nakuti kalian semua. Bahkan informasi dan gambaran ini berdasarkan penelitian dan data-data saintifik. Jadi dunia itu harus mengurangi penggunaan karbon secara progresif hingga mencapai target 0 emisi negara. Kita itu harus terus mempelajari bagaimana sih cara menjaga atau mencintai lingkungan ini, termasuk mengawal kebijakan tentang langkah-langkah pemerintah terkait cara menjaga lingkungan. Sebenarnya ada yang bisa kita lakukan sebagai individu dan itu tentu saja diperlukan. Dan kita tidak bisa memilih di mana planet kita untuk tempat tinggal, tapi kita bisa memilih bagaimana masa depan kita.